sering disindir oleh peribahasa, jatuh pada lubang yang sama, berarti tidak mampu belajar, tidak mampu mengambil suatu pembelajaran. Tapi itulah manusia, kadang ya lupa kalau di situ ada lubang, tetap saja jalan, tetap saja kemudian jatuh. Tapi tidak mengapa, karena berbagai macam problem, berbagai macam kendala ini tentunya harus kita jadikan sebagai ibadah, sebagai pelajaran kita. Dan pada hari ini saya merasa sudah lama dari sini ya. Sejak istri saya itu dipindah oleh Pak. Jadi alhamdulillah perpindahan yang membahagiakan. Jadi kode-kode diri senang nonton itu. Itulah suatu hal yang karena saya kemarin itu mengikuti sekolah penggerak sekolah penggerak Pancasila oleh Keskampol, Badan Keskampol yang memberikan materi itu dari Intel Kejaksaan. Saya di detik-detik akhir ikut materi video. Ternyata beliau itu mencontohkan kepemimpinan itu dengan sebagaimana yang ada di TikTok, dan saya yakin jenengan sudah pernah melihat, pernah mendengar maksud saya, pernah mendengar. Jadi yang namanya pemimpin itu seperti laki-laki, dan setelah berhasil kemudian tidak bertabung. Yang belum nikah dan belum nyambung, kita saja nyambung. Jadi ketika semuanya kemudian menjadi puas begitu ya, semuanya itu menjadi bahagia begitu. Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa istri saya pindah dari buku-buku dan Pak Yudi pindah ke buku-buku itu semuanya bahagia. Dan kalau tadi itu loh Bu, Bu David ya. Jadi semuanya bahagia, itulah yang kita cari. Saya turun itu proyek madrasah itu di Surabaya sampai hari Senin. Pokoknya kan sinau tentang pendidikan Islam itu mawon, karena pelaksananya adalah Dirjen Pendidikan Islam selama 4 hari. Kan sinau itu yang ingin saya sampaikan, karena narasumber sudah siap begitu. Ini saya hanya akan mengulang terus. Itu sudah pernah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Namun ingin saya tekankan lagi suatu pola itu ya. At-tariqatu ahammu minal madah. Kemudian al-mudarrisu ahammu minal tariqah. Kemudian ar-ruhu ahammu minal mudarrisi nafsah. Yang berbahasa Arab tahu tentunya lah ya. Atau yang guru fikih tidak tahu. Jadi makalah ini kalau kita artikan bahwa metode dan yang jenisnya termasuk di dalamnya adalah kurikulum itu lebih penting daripada materi ajar katakanlah. Namun sebagus metode, sebagus kurikulum itu itu lebih penting lagi adalah al-mudarrisu. Panjenengan semuanya guru gitu. Jadi metodenya bagus, kurikulumnya bagus, tapi kalau gurunya tidak bagus, ini metode itu
hanya ya berhenti sebagai suatu metode, karena metode itu adalah benda mati, barang mati. Dia tidak akan bisa berdampak positif bagi peserta didik kalau gurunya itu sendiri tidak mampu menggunakan metode tersebut. Sama dengan pisau ya. Pisau itu adalah barang mati. Di tangan seorang yang mempunyai keahlian, mempunyai kompetensi, pisau itu bisa bermanfaat untuk berbagai macam keperluan. Tetapi pisau itu akan tidak bermanfaat kalau ya yang pemilik pisau itu sendiri itu tidak mampu memanfaatkan itu. Jadi ini metode itu adalah suatu barang mati, suatu yang perlu diaktifasi. Itu jadi posisi guru, posisi panjenengan, tenaga pendidik ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Kalau misalnya metodenya sudah bagus dan sekarang kita sudah diwajibkan atau instruksikan, ditunjuk sebagai ini ya madrasah, yang melaksanakan kurikulum merdeka. Sudah atau belum? Sudah 1 tahun. Hampir 1 tahun. Berarti dalam madrasah ini ada berapa kurikulum? Berarti yang kelas yang kemarin itu kurikulum 2013. Ya, Dan yang baru ini yang kelas 7 dan kelas 3 itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Berarti besok masuk tahun kedua begitu ya, tahun kedua. Itu dan pada nanti akhirnya semuanya pakai kurikulum merdeka. Semoga dari presiden besok mudah kurikulumnya tidak berubah. Semoga karena belum semua presiden tergantung siapa itu, tergantung dengan pilihan kita semuanya yang paling banyak tentunya. Namun walaupun yang paling banyak kita ini ketika pilpres ini kita harus netral. Netral itu artinya tidak boleh aja-aja saja. Berarti itu aja-aja. Cara vulgar. Nek aja-aja istri anak ya boleh lah ya. Aja-aja istri anak boleh lah. Kemudian kalau aja-aja teman, kemudian aja-aja satu sekolahan nanti disebret oleh Bawaslu. Karena apa? Karena pemilu ini bagi kita itu seperti keluarga, seperti suami istri, hanya boleh dimainkan ketika dalam kamar. Di luar kamar tidak boleh, jadi aurat begitu ya. Jadi pemilu bagi ASN itu aurat. Bolehnya itu dalam ruang-ruang domestik, tidak boleh dalam ruang-ruang publik begitu. Kan orang domestiknya di rumah kita itu boleh, tapi hanya anak dan istri kita. Atau mungkin saudara kita. Tapi kalau kemudian sudah dengan melakukan menyebarkan gambar, nah nanti kita akan berurusan dengan Bawaslu. Biasanya kalau urusan dengan Bawaslu itu kalau yang PNS itu pertama kali yang disurat itu adalah pimpinan lembaganya. Tapi saya juga siap-siap karena memang warga pemenang itu banyak begitu dan tersebar di mana-mana dan kita tidak bisa mengawasi selama 24 jam. Berbagai macam cara tentunya ini para pendulang suara ini ingin mengajak ya, apalagi kita yakin bahwa kita pegawai Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat itu pasti ya dianggap masyarakat kelas menengah ke atas lah. Aku malah mungkin menjadi panutan karena ada masyarakat kita atau mayoritas masyarakat kita kan masyarakat patrilineal, masyarakat apa jenis ya lebih feodalistik.
Jadi sesepuh kita itu mengarahkan kemana? Sesepuh kita atau orang yang berpengaruh di lingkungan kita itu ngajak kemana? Maka kemudian para kiai, para ustadz, para dai ini menjadi laris di musim-musim pemilu ini. Karena memang masyarakat kita itu memandangnya itu adalah kepada sesepuh atau kepada tokoh masyarakat, tokoh agama. Dan saya yakin panjenengan semuanya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama di lingkungannya masing-masing. Sehingga pangandikan panjenengan itu juga akan diikuti. Milo monggo jenengan pripun carane? Pripun carane supaya dinilai tidak memihak begitu ya. Dinilai tidak memihak. Kalaupun khutbah itu khutbahnya itu tidak perlu menyinggung-nyinggung hal-hal yang sifatnya pemihakan. Walaupun saya yakin dengan itu sudah tahu semuanya, si A maupun si B maupun si dari tampilan lahir dan juga kebiasaan kumpul kan sudah jelas. Tapi yang tidak boleh kita kemudian menampakkan begitu ya, menampakkan secara vulgar. Karena kalau kemudian di video, di foto, atau kemudian kalau kita itu membuat status, ini akan menjadi masalah. Oke, itu garis begitu ya. Karena ini bahwa apapun metodenya, apapun kurikulumnya, ini hanya alat. Tergantung dari panjenengan semuanya, dari kita semuanya, bagaimana memanfaatkan alat itu. Disinilah kemudian al-mudarrisu ahammu minal thariqah, bahwa yang namanya guru, pendidik, orang itu lebih penting daripada metode. Sehingga ada semacam kata bijak dari para ahli hukum begitu. Hukum apapun itu kalau di tangan orang yang baik, hukum itu akan menjadi baik. Tetapi kalau hukumnya baik tapi di tangan hakim yang tidak baik, hukum itu akan menjadi jelek. Itu kurikulum ini sudah bagus sekali begitu ya. Bagus pun masih sekali begitu ya. Bagus sekali kurikulum merdeka. Karena kita sekarang berhadapan dengan manusia-manusia yang menuntut kemerdekaannya secara lebih luas. Kemerdekaan anak-anak kita ini semakin harus kita lindungi. Karena apa? Karena kemerdekaan anak-anak kita itu nanti akan bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Tugas kita guru ini kan bagaimana agar potensi yang ada di peserta didik kita itu semuanya kemudian muncul begitu. Mungkin kalau yang generasi kita, generasi saya begitu, kan banyak potensi yang nampaknya saat itu memang yang tidak bisa muncul. Tidak bisa muncul karena apa? Karena memang gaya mendidik, metode mendidik atau kurikulum pendidikannya. Karena kalau kita catat sejak pertama yang bisa merdeka, kurikulum itu sudah ganti 11 atau 12 kali begitu ya. Dulu ada kurikulum jenis CBSA begitu ya. Cara belajar siswa aktif gitu. Tapi juga yang resek cah kudu soalnya blok. Itu kemudian kurikulum sebelumnya ada kurikulum 76 begitu ya. Dan ini kemudian seiring dengan perubahan masyarakat kita, maka saat ini kita sampai kepada kurikulum merdeka, di mana anak-anak kita ini luar biasa perkembangannya. Yang kadang-kala kita itu kadang-kadang orang nyandak begitu ya, orang nyandak untuk mengikuti. Tetapi panjenengan selaku pendidik itu nyandak orang nyandak pokoknya di canda-canda begitu Pak ya. Betapa perkembangan teknologi informasi ini sungguh sudah luar biasa. Kita yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak bisa bahasa Inggris, bisa saja keluar itu bahasa Arab, bahasa Inggris. Ketika kita menggunakan fasilitas namanya yang AI itu, apa AI? Intelektual artificial gitu ya.
Jadi Pak Jokowi yang tidak bisa bahasa Arab, kemudian kita dikasih alat itu keluarin kemudian bahasa Arab, diolah oleh nomor jenis komputer, karena komputer itu adalah meniru otak manusia. Jadi ada yang namanya nomor CPU gitu ya. CPU itu kan otaknya komputer gitu ya. Disitulah kemudian diolah. Wong kita kan masih terkagum-kagum. Kok iso ya? Cetak kok bisa warna-warni. Perintahnya dia jajan itu. Ketika keluar merah muda, merah tua, merah bata. Ketika keluar, padahal hanya melalui kabel begitu ya. Kemudian kok bisa membagi warna begitu ya. Bisa bagi warna kemudian ditampilkan menjadi warna-warni. Gitu. Kalau yang ahli komputer kan bisanya ini mengoperasionalkan itu, tapi saya berpikir penciptanya sungguh luar biasa. Oke, jadi segala apa ya perilaku otak kita ternyata diambil alih begitu ya. Perintah CPU sudah jelas, kemudian melalui kabel kemudian muncullah dalam layar, kemudian di print out, kemudian muncullah dalam kertas. Sama dengan kita lah ya. Ini otak kita ini memerintahkan, ayo gede, ayo gede, kemudian ayo tidur. Kadang mau, kadang tidak. Kalau dipaksa tidak. Jadi ini adalah ya komputer ini kan mengganti apa ya, mencontoh kerja otak begitu. Tapi kemudian kalau kita itu menarik ke atas, berarti yang menciptakan otak itu yang paling sangat luar biasa. Gitu. Jadi inilah kemudian memunculkan apa ya ketauhidan yang lebih mendalam begitu, lebih kuat, sehingga sudah seharusnya lah orang yang berilmu itu kemudian imannya itu semakin kuat, gitu. Karena kemudian bisa menyelami betapa di balik apa ya kerumitan alam raya ini dengan seisinya itu kemudian pasti ada yang mencipta yang maha dasar. Itu madrasah maunya kan seperti itu gitu ya. Jadi dia ilmuwan tapi juga seorang agamawan. Madrasah seperti itu. Maka disinilah peran panjenengan itu menunjukkan ketersambungan antara ilmu dengan agama. Sehingga di madrasah antara ilmu dengan agama sebenarnya tidak sesuatu yang terpisah. Disinilah kemudian guru menjadi sangat-sangat penting untuk menyambungkan antara nilai-nilai saintek dan juga nilai-nilai agama, sehingga al-mudarrisu ahamu minal thariqah, bahwa guru itu lebih penting daripada metode. Sebetulnya kalau gurunya bagus itu tidak perlu metode-metode benar sebetulnya, tapi kan manusia itu kan sudah menjadi kecenderungannya. Nek dijake itu kecenderungannya itu kebablasan. Jadi kecenderungannya itu pasti kemudian mendong. Kalau dibiarkan tidak dipandu, kecenderungannya nanti akan muter-muter, maka kemudian dipandu. Jadi kurikulum ini saya melihat ini adalah panduan cara kita mengarahkan atau membawa peserta didik untuk bisa memunculkan potensi yang ada dalam diri. Sehingga kemudian kita menjadi sadar mengapa Allah itu mewajibkan setiap sholat itu membaca surat Al-Fatihah, di mana di setiap surat Al-Fatihah itu pasti ada kata-kata atau ayat ihdinas siratal mustaqim begitu. Jadi walaupun kita sudah merasa benar, tapi kita tetap ihdinas siratal mustaqim itu harus tetap kita baca, harus tetap kita jadikan prinsip. Karena apa? Kecenderungan manusia itu tidak terasa, itu kadang-kadang menggok, walaupun kecil mantan itu. Ada suatu ilmu nomor jenis IMPK, dulu saya pernah diajari ketika ikut mapalah gitu ya, ilmu medan peta kompas gitu. Jadi kecenderungan manusia kalau di tengah-tengah hutan, kalau dibiarkan itu mesti kemudian cuma
muter, nanti kembali ke titik pertama. Nah, orang tekan-tekan tujuan, padahal keluar dari hutan itu. Ya inilah kita memahami mengapa kurikulum itu kemudian berganti, karena memang pergantian zaman begitu. Peserta didik kita itu semakin hari ini semakin tambah tambah cerdas lah, tambah pinter begitu, lain dengan dulu kita yang tidak mempunyai keinginan macam-macam begitu. Kalau mainannya juga mainan ala dulu begitu ya, tidak pernah berkhayal, berimajinasi begitu ya, paling di Bubak Sodor, kemudian Deli-delian atau itu. Nah sekarang kan mainan anak-anak kita itu sudah luar biasa, dan itu yang tidak bisa kita hindari. Maka Sayyidina Ali pernah mengingatkan kita, didiklah anakmu, karena anakmu itu nanti akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman kamu, dengan zaman kita. Dan betul gitu. Maka disinilah beban ataupun amanat kepada panjenengan sebagai guru ini menentukan masa depan bangsa ini, menentukan masa depan dunia ini. Dari suahamunya toriko. Tapi kemudian di praktek ini gurunya itu paham, gurunya itu baik. Tetapi kemudian yang ketiga, arufu ahamu minal mudarrisu minal mudarrisi ya, minal mudarrisi. Nah, Pak Budi apa ya? Bahasa Arab gitu. Majrun dulu ya. Minal mudarrisi nafsa. Jadi yang namanya roh itu di situ itu ada semangat, ada roh, ada karakter, kemudian juga ada loyalitas. Pokoknya lengkap lah ini. Ini ahamu, lebih penting minal mudarrisi nafsa daripada guru itu sendiri. Jadi daripada fisik guru itu sendiri. Jadi semangat, loyalitas, pengabdian, komitmen guru itu lebih penting daripada fisik guru itu sendiri. Sehingga kemudian kalau guru itu sudah paham, gurunya itu sudah sejahtera, maka yang harus sejahtera begitu. Untuk sejahtera lagi, untuk ukuran kita itu sudah sejahtera ini. Jadi itu persen. Teman ada sekian. Oh iya harinya. Nah kalau itu di mata sekarang kita tunggu saja. Oke, kita sudah dikejar-kejar oleh Pak Kakak. Pokoknya kudu habis, tidak boleh ada yang tidak habis. Jadi jenengan itu sekarang sudah tidak perlu menggali kapan turunnya TPD sudah ini, tapi juga dikejar-kejar hak-hak orang yang ada di ini harus dikeluarkan semuanya. Karena kita di kantor itu sudah ditargetkan harus 98,5%. Saya mintakan 98,5% harus terserah begitu lah. Dan harus selesai pada 15 atau 20 Desember sehingga kegiatan itu bisa tes bersama. Bisa sebagian. Oke, bentar itu. Jadi sebetulnya kita berkumpul di sini kan dalam rangka ini ya memelihara roh begitu. Karena nyatanya hidup itu kan ternyata itu dari roh ya. Jadi dari roh begitu ya. Orang itu hidup itu karena rohnya dicabut atau karena jantungnya berhenti. Rohnya dulu atau jantungnya dulu keluar. Itu yang ruh min amri robbi gitu ya. Kalau urusan itu urusan Allah begitu ya. Namun yang dapat kita pahami, pokoknya dunia wong mati itu roh itu meninggalkan jasad begitu ya. Artinya apa? Yaitu jasad itu tidak akan berarti kalau tidak ada ruhnya. Maka disinilah kita perlu memelihara roh, memelihara semangat. Agar apa? Agar tetap sesuai dengan yang kita inginkan. Metode ataupun kurikulum merdeka disusun sedemikian rupa oleh para ahli begitu.
dan ini tentunya mempunyai nilai-nilai yang baik. Implementasinya itu juga sudah, caranya sudah. Penilaian yang sekarang ini ditangkap sebagai bagaimana agar roh tentang kurikulum merdeka dan cara implementasinya ini tetap bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tapi semuanya itu tergantung dari kita semuanya, mempunyai semangat atau tidak, mempunyai loyalitas atau tidak, mempunyai keikhlasan atau tidak. Kalau mempunyai semangat, ikhlas, kemudian penuh pengabdian, itu insya Allah akan bisa terwujud. Sehingga ikhtiar dalam rangka menjaga roh agar tetap semangat, agar tetap ikhlas, agar tetap loyal, ini harus terus dilaksanakan. Jadi saya terima kasih hari ini ada workshop tentang penilaian kurikulum merdeka GBMTS Negeri 1 Gunung Kidul. Itu dalam rangka semuanya adalah ihdinas siratal mustaqim, agar kita itu tetap berada pada jalur yang diharapkan. Tentunya baik guru sebagai tenaga pendidik, TU sebagai tenaga pendidikan ini tidak bisa dilepaskan. Agar tetap terjaga semangatnya, terjaga girohnya, terjaga roh dari Bapak Ibu guru, maka tidak boleh dibuat sesuatu yang membuat kecewa gitu. Kalau kecewa itu repot guru-guru itu, ulang itu teman pawat terulang kelas itu lagi buatan tadi. Jadi itu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang perlu saya sampaikan, mengantarkan pelaksanaan workshop pada hari ini. Semoga kita semuanya betul-betul terjaga pancaran ataupun asma Allah yang disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim begitu. Ya, oke. Jadi kalau Ar-Rahman itu anugerah diberikan kepada semua makhluknya, tapi kalau Ar-Rahim itu semua makhluknya, tapi wabil khusus kepada orang yang beriman, itu akan berdampak besok di alam akhirat. Oke. Sehingga itu sebagai suatu target akhir kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti workshop, semoga berjalan dengan lancar, diberikan kesehatan sampai akhir, tentu saja diberikan kemanfaatan, kemaslahatan serta keberkahan ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan surat Al-Fatihah, maka workshop penilaian kurikulum merdeka pada MTSN Negeri 1 Gunung Kidul secara resmi kita buka. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Sa'bani yang telah memberikan sambutan dan juga sudah berkenan membuka acara workshop pada pagi hari ini. Semoga kami nanti juga bisa melaksanakan kegiatan workshop ini dengan lancar. Dan untuk acara yang terakhir adalah penutup. Demikian tadi adalah upacara pembukaan acara workshop penilaian pada kurikulum merdeka di MTS Negeri 1 Gunung Kidul. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selalu pembawa acara mohon maaf apabila ada salah menjalankan petugas sebagai pembawa acara ada salah atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Belum caranya. Bapak ada cara semuanya. Bapak dulu, Bapak dulu. Bapak dulu depan itu. Oke. Pak, Bapak dulu sudah. Oke, sip. 1, 2, 1, 2. Satu lagi Pak. Yang langsung tayang. Iya. 1, 2. 1, 2. Gaya netral. Nah, ini Pelanggaran loh. Bukan sama anunya, kanan kirinya. Banyak ibu ya. Iya Pak. Laki-laki bapak-bapaknya minoritas. Jadi minoritas bapak-bapaknya Pak. Satu, dua, tiga senyum, 1, 2, 3 senyum, 1, 2, 3. Kosek ini urung. Ya nanti dulu, ini dulu, nanti gayanya banyak. Oke, 1, 2, 3, 2, 1. Gimana kamu gaya? Sekarang gaya kuku. Oke. 1, 2, 3, kamera senyum. Satu lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Minta flash. Letak tulisan
Tapi aku wis natale kan kepikiran. Yang itu bukan itu pada. Bisa betul.